Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Minggu yang baru boleh kami buka pada pagi ini lewat pujian dan penyembahan. Kami meyakini dan percaya minggu yang ada di depan kami, hari-hari yang ada di depan kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Dan kami datang memuji menyembah Engkau karena kami tahu Engkaulah Tuhan satu-satunya buat kami yang kami andalkan. Kami butuh mujizat-Mu Tuhan, dan Engkaulah pembuat mujizat yang sejati. Engkau sanggup untuk membelah laut, Engkau sanggup untuk lakukan apapun buat hidup kami. Dan biarlah kami terus bergantung kepadamu Tuhan. Namun kami terus mau belajar juga dari firman-Mu. Karena lewat firman-Mu inilah kami boleh diterangi mata hati kami untuk menangkap apa yang Engkau mau. Roh Kudus, biarlah Engkau berbicara kepada kami satu persatu, setiap kami. Ajari kami Tuhan untuk mengerti dan menangkap. Dengan hikmat, wahyu dan pengertian yang daripadamu, Engkau menyingkapkan semua yang tersembunyi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di mengikuti streaming. Beberapa hari yang lalu saya menengok ibu saya di Jakarta. Dan waktu saya datang, saya masuk ke kamarnya ibu saya. Wah, kamarnya lagi penuh dengan ibu saya itu beli kertas-kertas seperti kertas manila gitu yang hitam-hitam ya. Terus ditempelin foto-foto. Belum jadi. Saya lihat di ruangan makan gitu ya. Waduh, udah penuh di dinding. Foto-foto yang sudah jadi sesuai dengan waktu dan peristiwanya. Jadi ada di situ waktu saya kecil gitu ada. Waktu anak-anak dibaptis ada gitu ya. Pokoknya ada. Waktu mami saya pergi kemana ada. Sendiri-sendiri. Satu seperti segini-segini nih. Sampai saya bilang ini dindingnya lama-lama penuh. Karena di kamar masih banyak. Dan ketika saya lihat ada yang sudah ditempel, dilepas, ditaruh di sini lagi. Saya bilang ini apa mam? Iya gak cocok. Ini peristiwanya ternyata beda. Mami akan melihat sebuah peristiwa-peristiwa. Dan waktu beberapa hari saya berkumpul dengan mami saya, banyak ibu saya itu seorang pemikir. Ibu saya itu seorang yang suka menganalisa. Dia ceritain masa-masa lalu bukan dalam dirinya sendiri saja, tapi juga dalam diri orang lain. Keluarga ini anak-anaknya begini. Karena begini-begini. Kenapa ya keluarga saudara ini begitu? Kenapa dulu memutuskan begini sehingga anak-anak cucunya begini-begini? Itu menganalisa yang seperti itu. Nah, saya melihat foto-foto itu, saya merasakan bahwa kehidupan manusia itu selalu ada peristiwa-peristiwa yang akan harus kita tinggalkan dan kita memasuki sebuah era yang berbeda. Ketika saya lihat foto itu iya ya, foto saya culun banget lagi kecil gitu ya. Terus peristiwa-peristiwa apa-apa macam-macam. Selesai saya menganalisa dan bersama dengan ibu saya. Tiba-tiba Pak Gideon kirim foto juga. Foto di tahun 2008. Nanti sebentar akan ditayangkan. Coba tayangkan Mos. Itu yang di depan pakai kacamata itu William. Aduh masih kecil banget, sekarang dia sudah punya anak. Ada Johan, ada Devlin tuh di ujung tuh. Devlin ya. Tuh Devlin ya. Itu masih kecil-kecil semua. Itu yang William itu yang pakai kacamata di depan, sekarang udah punya anak. Kita tahu drummernya Johan. Lihat semua itu Leo. Untung dia cuma kelihatan kepalanya. Coba kalau kelihatan seluruh tubuhnya pasti sudah berbeda. Karena, nah ada lagi banyak ceritanya. Tuh Pak Gideon masih muda banget ya. Nah, ada Pak Gideon. Bahkan di ujung sana itu ada Pak Budi. Dan ini peristiwa lagi pembagian sembako di Gracia ya. Itu kita lihat ini masa-masa tahun 2008. Nah itu tuh. Itu di depan ada Pak Johan. Saya masih langsing banget. Ya, di sebelahnya itu anak-anak masih semua. Ada lagi lanjut tuh Leo juga masih. Nah, di situ. Itu lihat Ibu Ayun masih muda banget. Itu di depan Ibu Ayun masih muda banget. Ada Audrey, ada Lala, ada saya.
ada almarhum suami saya Sancing. Semua masih muda-muda. 2008. Lanjut. Nah, boleh cari Ibu Nani di mana? Yang pasti Ibu Nani yang paling berbeda kaosnya. Saya nggak tahu kenapa berbeda ya. Gitu ya. Ibu Nani masih sangat muda. 2008 16 tahun yang lalu berarti usia Ibu Nani masih 66. Ya, 66 masih muda sekali. Dan itu di situ kita lihat. Lanjut lagi, barangkali masih ada. Saya tidak tahu masih ada apa sudah habis. Sudah habis ya. Ya. Tapi kita lihat itu masa lalu. Kita lihat masih muda-muda ya. Masih muda. Dan ketika kita lihat begitu, waduh, iya ya, dulu tuh saya langsing ya, dulu tuh saya cantik ya, ngomong sendiri, cantik sih. Dan ada komentar di situ, Harry kalau nggak salah komentar, saya sama Yong kok nggak kelihatan. Lah ya nggak tahu kemana itu, pasti ada sih sebenarnya, cuma kok nggak kelihatan Yong sama Harry. Kita anggap aja dia yang foto, udah begitu aja selesai ya. Nah, tapi ada 2008 Yong sama Harry ada pasti di situ. Nah, saya mau katakan gini, hidup kita itu memang harus berbeda. Masa lalu mungkin kita berpikir, aduh saya dulu masih kuat, oh sekarang saya sudah begini. Tetapi ternyata memang musim-musim seperti itu harus kita lewati dan kita mau tidak mau berjalan maju mungkin dengan keadaan dan situasi yang sudah berbeda. Dulu saya, waduh rasanya kuat banget, sekarang berbeda. Alkitab sedang mengatakan juga begitu, bahwa ada musim-musim yang sedang dilalui dalam hidup kita. Tetapi Paulus mengingatkan dalam Kolose 3 ayat 9 bagian B dan 10 dikatakan begini. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Artinya kita itu ketika terima Yesus, kita meninggalkan masa lalu. Masa di mana kita boleh seenaknya, masa di mana kita mungkin bisa bersenang-senang sesuai dengan keinginan kita. Dan dikatakan kita langsung mengenakan manusia baru, dan manusia baru kita itu terus-menerus harus diperbarui. Tidak ketika kita terima Yesus, kita jadi orang Kristen, langsung kita berpikir, udah stop segini, cukup. Aku sudah jadi orang Kristen, aku sudah jadi orang yang diselamatkan dan selesai. Tidak, ternyata ada yang terus-menerus harus diperbaharui. Kenapa? Karena ketika kita mengenakan manusia yang baru, kita itu terus harus menambah pengetahuan sampai kita sesuai dengan gambar pencipta kita. Karena asal mula kita diciptakan adalah serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Jadi kita kan tidak mungkin ketika kita terima Yesus kemudian kita jadi orang yang berbeda. Enggak, wajah mah tetap sama, sifat ya tetap sama, karakter sama. Tetapi karakter kita, sifat kita, semua yang itu merupakan manusia lama kita itu harus ditinggalkan dan mengenakan manusia yang baru. Yang terus menerus kita akan dibentuk. Makanya ada orang Kristen yang sering begini, ketika saya belum jadi Kristen itu kayaknya hidup enak banget. Sekarang begitu saya jadi Kristen rasanya tuh saya ditantang banyak pergumulan, banyak hal-hal yang terus menerus sepertinya malah menyulitkan kita. Sebenarnya apa yang terjadi? Karena kita itu harus terus berjalan menuju kepada serupa dengan gambar pencipta, serupa dengan Kristus. Nah, itu yang sebenarnya saat-saat ini harus kita yakini dan mengerti. 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan demikian. Sebab itu kata Paulus, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Jadi keadaan kita mungkin tidak seperti dulu lagi. Wah kalau naik tangga enak sekali. Sekarang mulai hati-hati. Tetapi Tuhan bilang namun manusia batiniah kita itu diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi mau tidak mau Tuhan sedang mengerjakan sebuah pembentukan dalam manusia batiniah kita.
Diperbaharui, Tuhan mau diperbaharui terus menerus. Kesabaran kita, kebodohan kita, semua akan diperbarui menjadi hal-hal yang menjadi serupa dengan Kristus. Jadi itu yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita, yang harus kita sadari. Kalau kita nggak sadar dan kita tidak mau ngerti, kita berpikir gini, jadi orang Kristen lebih susah daripada saya dulu belum Kristen. Wah kayaknya repot, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Siapa bilang boleh kok semua. Cuma yang kita harus tahu firman Tuhan, apakah itu memberikan kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Nah, jadi kita lihat di sini, makanya Paulus mengatakan di dalam Roma 2 ayat 29 bagian B, siapa yang mengalami pembaharuan dalam hidupnya akan mendapat pujian dari Allah, meskipun tidak dari saudara, dari manusia yang lain. Jadi Tuhan itu sangat menghargai kita yang mau mengalami pembaruan dalam hidup kita. Yang sadar bahwa kita ini sedang dibentuk. Yang sadar bahwa kita ini sedang diperbaharui. Sehingga kalau kita sadar, kita akan mulai mengoreksi hidup kita. Kita akan mulai mengerti, oh iya, saya itu harus begini. Oh ada orang yang menjengkelkan kita nih tiap hari. Kenapa ya? Oh karena sebenarnya Tuhan sedang menuntut bagaimana kita menghadapi orang seperti itu seperti yang Tuhan mau. Kesabaran, mungkin ke hal-hal yang lain lah. Kita tidak boleh iri hati, kita tidak boleh benci, kita tidak boleh keras kepala dan sebagainya. Itu yang Tuhan inginkan. Dan dikatakan kalau orang yang mau mengalami pembaharuan dalam hidupnya itu mendapat pujian dari Allah. Allah suka sekali dengan orang yang mau dibentuk. Tapi kalau kita mikir begitu, oh enggak. Ada banyak orang yang selalu merasakan bahwa semua hidup saya menderita ini karena orang di sekeliling saya. Habis dia sih, habis suami saya sih, habis istri saya sih, anak saya begitu, tetangga saya begini. Semua yang salah lingkungan. Saya mau kasih tahu, orang yang begitu nggak pernah mau belajar bahwa dirinya sedang dibentuk. Tapi mari kita belajar, mengerti semua situasi Tuhan izinkan pasti untuk membentuk hidup kita. Untuk menjadikan kita sesuai dengan Khaliknya, sesuai dengan pencipta kita, segambar dengan Tuhan. Jadi kita mengerti Tuhan itu suka sekali dengan orang yang mau mengalami sebuah pembaharuan. Situasi selalu terjadi, tapi semua itu harus menjadi sebuah pembentukan buat hidup kita. Beberapa waktu yang lalu, pembantu saya itu berantem. Pembantu yang tua berantem sama yang muda. Yang muda mah kurang pinter berantem. Jadi hanya bisanya nangis dan pamit mau pulang. Tapi pembantu saya yang tua itu memang kalau kita ngomong ya sedikit ganas lah, galak. Berapa hari kemudian pembantu yang tua ini berantem. Ini sih berantemnya pakai pukul-pukulan sama karyawan roti saya. Tapi semua itu terselubung dengan saya. Saya tidak tahu karena tidak ada situasinya. Cuma tiba-tiba pembantu yang muda ini nangis dan pamit mau pulang. Pamit mau pulang, saya tanya kenapa gitu. Akhirnya dia bilang, Bu, saya tuh difitnah. Dia memang sudah bertunangan. Saya tahu pembantu saya ini tidak lama lagi pasti akan menikah, udah bertunangan. Tapi diisukan sama pembantu tua, dia itu mau menikah dengan suaminya orang. Cerita sama yang satu, direkam lagi, dikasih lihat ke sana. Jadi di rumah itu sedang suasana sangat tidak enak. Berapa hari kemudian ceritalah, saya habis berantem. Yang satu mukul dada, ditonjok pakai rambut. Aduh, saya bilang ini ada roh pertengkaran di rumah saya. Saya berdoa Tuhan usir semua roh pertengkaran dan sebagainya gitu. Singkat cerita, pembantu yang tua itu datang ke saya. Saya mau keluar, Bu. Jadi dia merasa rupanya saya membela yang muda-muda. Tapi saya tahu bahwa pembantu ini memang galak banget. Jadi saya bilang, Mbak, coba jangan suka gampang marah. Semua dicurigai, semua dimarahin, semua diituin. Jangan, enggak, saya itu tidak pernah marah. Waduh,
bingung saya. Sehari dia bisa marah 2-3 kali, bilangnya saya tidak pernah marah. Tapi ya sudahlah, itu terserah pengakuannya dia ya. Singkat cerita, saya mau berangkat pelayanan hari Minggu pagi. Saya mau berangkat, mau dijemput sama Christian. Dia pamit pulang. Udahlah, saya nggak mau mikir lagi, ya udah pulang-pulang. Saya gitu. Terus saya hitung-hitungan sama dia, saya kasih uang, saya tinggal pergi. Buat saya itu sangat merepotkan, saudara. Sangat merepotkan. Saya tidak tahu yang kecil itu ikut pulang apa enggak, tapi sampai sekarang tidak pulang. Tapi saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau atas hidup saya dengan peristiwa yang urusan pembantu gitu. Jadi akhirnya saya cuma bilang begini, saya tahu kalau Tuhan izinkan saya pasti akan dapat yang jauh lebih baik, pembantu yang lebih baik. Sampai sekarang sih belum dapat, tapi mungkin hari ini akan dapat. Tapi saya langsung bilang, declare terus, Tuhan aku akan dapat yang lebih baik. Yang lebih baik. Ibu tua ini baik, kerjaannya bagus, semua bagus, ya cuma itu aja sifat yang kurang bagus. Tapi saya bilang saya akan dapat yang lebih baik, saya akan dapat yang lebih baik. Dan saya tahu bahwa inilah waktunya saya mengandalkan Tuhan walaupun urusan pembantu. Artinya oh ya Tuhan, saya diingatkan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Enggak apa-apa, saya mengandalkan Tuhan. Dan saya declare di rumah di sini, semua anak cucu saya, mantu saya harus ikut bebersih semua. Tidak ada yang boleh kotor. Kemarin saya pulang dari Jakarta, saya langsung ngoceh begini, ini kenapa belum pakaian belum begini? Udahlah mami, tadi kita semua sudah kerja bakti, kita udah beresin, udah apa, tapi saya masih ngomel. Oh iya ya, saya harus hargai dia. Siapa yang sebenarnya sedang dibentuk? Saya yang sedang dibentuk. Jadi kita belajar untuk memperbaharui batin kita. Mulut itu gampang ngomong, tapi orang lain sudah kerjakan mungkin. Nah, mari kita belajar bahwa kita itu terus tiap hari sampai sekarang kita masih dibentuk sama Tuhan. Ada pembaharuan hidup di dalam hidup saya. Sempat berpikir tapi gak baik pikiran saya. Saya datang ke Jakarta, mampir ke rumah adik saya. Dia lagi bangun rumah, memperbesar rumah yang dulu menurut saya sudah besar. Tambah besar lagi. Saya bilang ternyata punya rumah besar itu gak enak. Kenapa gak enak? Kalau lagi gak punya pembantu. Saudara, saya merasakan seperti itu. Tapi saya pikir gak boleh ya. Gak boleh ngomong begitu, kita harus mengucap syukur. Dan itu adalah pembentukan manusia batinnya saya. Untuk tidak menjadi hal-hal itu merusak suasana hati kita kepada Tuhan. Tapi saya bilang Tuhan, aku tahu musim itu selalu berganti. Dan ini musimnya mungkin jauh lebih baik begini sementara ini. Untuk membuat seisi rumah saya semua adalah orang-orang yang bisa merapikan, membersihkan rumah. Jangan nunggu pembantu. Tapi saya percaya itu sebuah pembentukan dan saya melihat kemarin juga anak saya bilang, Mami katanya, si Ena kemarin ngosek WC. Waduh bagus juga ya. Terus saya bilang ini kok belum bersih. Aduh geli Grandma katanya gitu katanya. Tapi saya tahu itu sebuah pembentukan untuk hidup saya dan untuk yang lain. Pembaharuan budi itu selalu ada. Karena itu Paulus mengingatkan kepada kita di dalam Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena kalau kita berubah, maka dikatakan sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ternyata kalau hidup kita, karakter kita mengalami sebuah pembaharuan, kita itu akan mudah sekali membedakan tentang kehendak Allah. Lah Bu Ina, wong kehendak Allah aja aku gak tahu. Nah itu gawat ya saudara. Kita harus minimal kita tahu kehendak Allah. Apa yang baik. Jadi Allah gak pernah pikir yang jahat. Tetapi ketika kita tahu yang baik, tidak semua yang baik itu benar. Tidak semua yang baik itu Tuhan mau. Tetapi Tuhan punya yang berkenan, yang nyenengin hatinya. Dan itu Tuhan itu punya selera. Dan kita bisa bedakan, oh ini baik,
tapi Tuhan lebih suka yang ini. Dan dikatakan ada yang sempurna, yang benar-benar ketika kita menangkap hatinya Tuhan, kita tahu plek seperti itu yang Tuhan mau, yang dalam hidup kita. Dan pembaharuan budi itu menuju ke situ. Pembaharuan budi itu membawa kita ngerti kehendak Tuhan. Membedakan antara kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Dan itu yang sebenarnya Tuhan mau ketika kita melepaskan manusia lama kita dan mengenakan manusia yang baru. Pikiran kita, kebiasaan kita, cara pandang kita, keyakinan kita harus terus diperbaharui, diubah. Dulu mungkin kita cara berpikirnya seperti ini, tapi sekarang tidak. Tuhan menginginkan hal-hal yang lebih baik lagi untuk yang kita pikirkan. Jangan mikirkan yang pikiran kita lama. Suka curiga, suka kecewa, khawatir, dan itu harus mulai dilepaskan. Nah, saya ingin mengambil contoh dari satu tokoh yang di Alkitab ada dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ini peristiwanya Sakius. Kita baca, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Apabila ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Lanjut. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Keduanya adalah kayaknya salah deh ayatnya. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, kita melihat di sini bagaimana Sakius itu boleh mengalami sebuah pembaharuan hidup. Apa yang terjadi dengan dia? Dikatakan di dalam ayat 3 dan 4, dikatakan begini, Sakius, ya, ayat 3 dan 4. Sakius berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ada hal-hal yang dilakukan oleh Sakius. Sakius tuh nggak mau tahu lebih loh dari Tuhan Yesus. Dia cuma pengen berusaha. Aduh, dengar Yesus itu ajaib sekali, nyembuhin orang. Wah, Yesus lakukan mujizat banyak sekali. Kayak apa sih Yesus ini? Dia cuma pengennya begitu. Saya yakin dia tidak kepengen kenalan, jabat tangan, enggak. Dia cuma pengen lihat seperti apa sih Yesus itu. Nah, dia berusaha untuk lihat, tapi sayangnya badannya pendek. Dia ketutupan sama banyak orang. Nah, dia nggak berhenti dari situ. Dia nggak bilang, ya sudahlah, nggak kelihatan. Habis aku pendek, orang-orang ini tinggi-tinggi, enggak. Dia langsung berpikir, wah, ini Yesus nih mau jalannya ke arah sana nih. Dia langsung pikir-pikir, dia lari dulu mendahului tempat di mana Tuhan nanti akan lewat, dan dia memanjat pohon ara. Saya bukan orang yang pintar manjat pohon, jadi saya pikir manjat pohon itu nggak gampang ya. Tapi itu sebuah upaya yang dilakukan oleh Sakius yang orangnya pendek ini. Dia berusaha cuma pengen lihat Yesus, dengan cara berusaha dan berlari untuk
cari akal bagaimana. Saya teringat Yeremia 29 ayat 13 sampai 14 bagian A. Dikatakan demikian, apabila kamu mencari aku, kata Tuhan, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Jadi ternyata Tuhan tuh bilang gini, orang yang pengen tahu aku, kamu pasti ketemu aku. Walaupun pengen tahunya itu cuma kulitnya aja. Apabila kamu nanyain aku dengan segenap hati, aku ini akan nyodorkan diri sama kamu. Itu Tuhan. Jadi kita lihat apa yang dilakukan Sakyus. Dia berusaha untuk bisa lihat Yesus. Ketika dia gagal karena postur tubuhnya yang tidak mendukung, dia berlari mengupayakan bagaimana caranya aku bisa lihat Yesus. Pasti kalau aku pengen lihat Yesus, kalau dia tetap di darat, dia gak akan ketemu Yesus. Yesus jalan, orang lain lebih tinggi dari dia. Nah, jadi dia harus sampai kepada sebuah ketinggian di mana dia pikir, wah aku naik pohon aja. Kalau dari atas gak ada orang yang nutupin, bisa kelihatan Yesus. Itu adalah sebuah usaha yang tidak gampang sebenarnya. Tapi dia lakukan karena keinginannya untuk lihat Yesus. Dan Yeremia menuliskan, kalau kamu berusaha mencari aku, pasti kamu ketemu aku. Jadi kalau ada orang Kristen yang bilang aku gak tahu Tuhan itu kayaknya ngumpet deh. Kok Tuhan itu gak sayang sama aku deh. Kelihatannya Tuhan itu gak jelas ada di mana. Maka inilah diingatkan. Kalau kamu cari aku dan menanyakan aku, kamu pasti ketemu sama aku. Jadi gak ada alasan untuk kita memungkiri bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Dia itu ada di mana kita berusaha. Seperti Sakyus. Dalam keterbatasannya dia tetap mau ketemu Tuhan. Dengan cara dia naik di pohon. Mungkin kita tidak naik di pohon. Tapi dalam keadaan mungkin, aduh rumahku tuh susah banget. Rumahku terlalu padat orangnya, ribut. Kalau aku mau doa kayaknya tuh berisik sekali. Saya percaya dimanapun tempatnya kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan bisa ketemu. Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi alasan rumah kita rame, enggak. Kalau memang benar rame misalnya. Terus aduh kalau sudah pagi anak-anakku ribut mau sekolah nggak bisa kita doa. Bangunlah lebih pagi lagi sebelum mereka bangun. Atau tidurlah lebih malam ketika mereka sudah tidur. Terlalu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencari Tuhan. Karena Tuhan itu dikatakan kalau aku mencari Tuhan pasti kamu ini nemukan aku. Kalau kamu nanyain Tuhan kamu di mana, Tuhan itu memberikan diri untuk kita bisa ketemu dengan dia. Ayat 5 dikatakan demikian yang kedua. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Siapa yang mewajibkan Yesus numpang di rumah Sakyus? Gak ada. Tetapi ketika Yesus melihat ada pribadi seorang yang begitu mengingini ngeliat dia. Begitu mengingini ketemu sama dia. Cuma ngeliat loh. Enggak pengen jamah jubahnya. Enggak pengen tahu kayak apa sih Yesus yang ajaib itu. Seperti apa sih. Tapi ternyata ketika Tuhan melihat betapa Sakyus itu berupaya untuk tahu dia. Maka dikatakan hari ini aku harus menumpang. Artinya Tuhan punya planning untuk melawat setiap kita. Tidak pakai tunggu-tunggu. Yang merindukan dia. Jadi kita gak usah berpikir Tuhan itu jauh. Tuhan itu beda dengan yang lain. Kalau Ibu Nani doa plus langsung dijawab. Tapi kalau aku doa susah banget. Alkitab mengatakan ketika Sakyus mengingini ketemu Tuhan. Maka Tuhan bilang dia cuma pengen lihat aja. Tuhan tiba-tiba lihat di atas. Sakyus, hari ini aku harus numpang di rumahmu. Ajaib sekali Tuhan kita itu. Yeremia 29 ayat 14 mengatakan demikian. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan selanjutnya. Tapi dikatakan bahwa kamu itu akan menemukan aku. Lukas 18 ayat 7 dan 8 mengatakan demikian.
Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah dia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan itu gak pernah ngulur-ngulur waktu. Dia itu akan bertindak di dalam sebuah ketepatan. Dan dia itu akan segera membenarkan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu dari pihak Tuhan. Dia itu sangat siap sekali untuk menolong kita. Untuk memperbarui hidup kita. Untuk melawat kita. Dia tuh sangat siap sekali. Dan Tuhan mengingini ada perubahan dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau berubah itu sangat klop sekali dengan keinginan Tuhan. Untuk kita menjadi orang-orang yang diubahkan. Ayat 8 dan 9 mengatakan demikian. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan mana. Ya, yang ayat ke-8 aja dulu. Dikatakan di sini, tiba-tiba ketika Yesus datang ke rumahnya, Sakius itu orang yang mata duitan loh. Sakius itu pemungut cukai yang tidak disukai karena dia mata duitan, matre banget lah. Dia suka merasin orang-orang untuk dia dapat uang. Jadi cinta uang itu ada di dalam dirinya. Tapi seketika itu dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dikatakan bahwa langsung Sakius mengatakan gini, separuh dari hartaku aku mau bagikan ke orang-orang miskin. Dan kalau ada yang pernah aku peras, 4 kali aku balikin. Resikonya dia hartanya akan sangat berkurang. Tapi perjumpaan dengan Yesus itu memulihkan hidup. Perjumpaan dengan Yesus itu memperbaharui hidup seseorang. Kita akan lihat Yeremia 29 ayat 14, tapi firman Allah yang hidup dikatakan, ya, aku akan membiarkan kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengakhiri perbudakanmu dan memulihkan keadaanmu. Perbudakan apa yang ada pada diri kita beda-beda. Kalau Sakius jelas dia di bawah perbudakan harta, duit. Dia di bawah perbudakan materi. Tuhan bilang kalau aku datang, aku menemukan kamu, aku akan mengakhiri perbudakanmu dalam bentuk apapun. Memulihkan keadaanmu. Apa perbudakan kita? Kesombongan kita dipulihkan untuk kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena Tuhan benci dengan orang yang congkak. Apa yang sedang memperbudak diri kita? Harta. Apa yang memperbudak diri kita? Tahta. Posisi hidup kita. Oh, saya kan pimpinan. Saya kan sarjana. Saya kan orang-orang yang tinggi. Saya kan orang. Dan itu yang memperbudak kita. Atau waktu kita nggak punya waktu untuk Tuhan, diperbudak oleh terus pengennya kerja. Aduh maaf ya, nggak bisa doa, nggak sempet doa. Kenapa? Habis terlalu banyak kerjaanku. Maaf ya, kita diperbudak oleh apa? Tuhan bilang, kalau aku melawat engkau, maka aku akan mengakhiri perbudakanmu dan memulihkan keadaanmu. Jadi memperbarui diri seperti yang Paulus katakan, perbaurillah hidupmu itu adalah kerjasama antara Tuhan dengan kita. Tuhan memang akan memberikan kemampuan untuk kita bisa memperbarui diri. Tetapi sekali lagi harus ada sikap seperti Sakius. Di mana Sakius itu mencari Tuhan, berusaha dan bahkan dia naik ke pohon untuk berusaha ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Mari kita harus jangan cepat puas. Mungkin memang keadaan kita sekarang sudah lebih susah ya. Dulu mungkin saya bisa lompat-lompat di situ. Sekarang nggak berani lompat-lompat, aku jatuh. Tapi itu secara fisik. Tapi secara roh kita akan terus diperkuat manusia batinnya kita. Jadi memang mungkin fisik kita sudah berbeda. Dan itu sudah masa lalu. Ibu Ayun langsing itu masa lalu. Gak apa-apa kalau sekarang pengen langsing lagi juga gak apa-apa. Tetapi maksudnya begini.
yang bertambah dalam hidup kita adalah kekuatan batin kita yang terus diperbarui setiap hari. Saya mengalami begitu banyak pembentukan, tetapi saya melihat Tuhan sangat menolong dalam saya mengatasi pembentukan. Saya bukan orang yang sabar, tapi sekarang ya kayaknya sudah lebih sabar. Saya tidak tahu apakah karena usia jadi lama-lama jadi lebih sabar, tapi saya tidak tahu, tapi saya juga bisa tidak sabar juga karena ya masih yang lama itu ada. Tapi diperbarui, terus diperbarui sampai kita mengerti bahwa Tuhan itu datang memulihkan kita dan melepaskan kita dari perbudakan. Ketidaksabaran itu juga kita diperbudak loh, diperbudak dengan emosi, diperbudak dengan hawa nafsu, diperbudak dengan kemarahan. Dan itu Tuhan bilang, ketika aku melawat kamu, aku akan mengakhiri perbudakanmu dalam bentuk apapun juga. Mari kita belajar. Sakyus bisa berhasil untuk melepaskan dari perbudakan harta benda ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Silakan Tuhan, engkau datang. Mari engkau datang. Sampai waktunya ketika kita berusaha sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan Tuhan itu akan bilang, hari ini juga aku harus melawat engkau. Dan ketika Tuhan melawat kita, kita akan menjadi pribadi yang terus baru setiap hari. Itu saja yang sharing saya. Mari kita siap untuk memperbarui hidup kita dengan merindukan Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saat Ibu Ina tadi nyampaikan sesuatu firman, saya tuh bayangkan Sakyus, orang yang punya reputasi yang cukup bagus, orang yang kaya. Dikatakan Sakyus itu orang yang kaya, ya. Lalu tapi dibenci orang juga gitu loh, ya. Pelit, pasti pelit, ya. Dikatakan pendek, ya. Kalau orang zaman dulu itu namanya orangnya nggak pakai baju yang seperti ini, pakai celana gitu, ya. Tapi ya pakainya tuh jubah. Nah, saya itu lagi bayangkan orang yang pendek, lari-lari, ya. Dia kan pengen melihat Tuhan, aduh nggak bisa karena dia pendek. Jadi kan dia lari-lari. Saya lagi membayangkan dia lari-lari, wah nggak bisa. Terus dia lihat caranya, oh kayaknya Tuhan itu nanti mau jalannya ke situ tuh, gitu. Nah pas ada pohon, gitu. Saudara bayangkan orang yang pendek kemungkinan karena dia kaya kan. Ya tidak semua orang kaya itu gemuk ya. Tapi kemungkinan saya itu membayangkan tidak mendapatkan penglihatan. Membayangkan dia itu agak gemuk dan pendek. Terus lari-lari dengan pakai jubah yang seperti itu. Lalu dia naik pohon. Saudara bayangin coba. Bayangin orang naik pohon dengan memakai jubah. Otomatis jubahnya akan diangkat ke atas. Kalau tidak gak mungkin bisa. Bagaimana bisa naik pohon kalau jubahnya seperti itu, bisa keserimpet-serimpet bahasa Jawanya. Saya tuh bayangin ya. Terus dikatakan itu kalau lihat gambar itu sih jubahnya bagus pisan ya. Tapi belum tentu jubahnya kayak gitu, mungkin lebih bagus, lebih ribet lagi kemungkinan ya. Nah, saudara bayangkan untuk melakukan hal itu butuh yang dinamakan apa? Melepaskan diri dari reputasinya, ya, kesombongannya, semuanya, segala asoserisnya dalam hidup itu harus dilepaskan. Untuk cari Tuhan. Tuhan tadi katakan kan dalam firman-Nya, kamu akan cari aku pasti menemukan kamu. Nah, ada usaha yang luar biasa. Belajar untuk cari Tuhan. Dengan usaha, dengan sekuat kemampuan kita. Pasti kalian ketemu. Ada seorang anak kecil, anak terbang. Tiba-tiba anak itu saya juga gak kenal. Tapi katanya dia itu pelayanan juga. Cuman saya orangnya tidak terlalu meneliti anak-anak. Dia tuh ngomong gini, Oma,
Bagaimana caranya saya itu bisa seperti Oma katanya. Maksudnya gimana? Bisa dekat sama Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan. Saya kepengen. Saya tanya, kamu gerejanya di mana? Dia nyebutkan namanya. Kamu ke LC enggak? Pergi ke LC. Saya sudah pelayanan Oma. Tanya, oh ya bagus. Terus, ya saat ini apa yang kamu lakukan? Ya suka saya ke taman karena saya lihat Oma setiap hari ke taman. Niru. Terus saya tanya, kamu baca Alkitabnya bagaimana? Ya enggak, dia tuh berusaha untuk rutin, tapi namanya anak masih muda ya, jadi suka bolong-bolong. Saya bilang, nah kamu belajar, saya bilang, untuk semuanya itu dapat melakukan segala sesuatu dengan bagus. Nah sesudah itu terus dia ngomong begini, bisa nggak saya itu langsung mendapatkan suara Tuhan? Ya mesti cari, saya bilang. Kamu cari maka kamu akan mendapat, karena firman Tuhan katakan kamu cari maka kamu akan mendapat. Akhirnya dia pergi, saudara. Nah jadi begini, ada satu anak yang mempunyai kerinduan untuk melakukan hal itu, tapi kalau memangnya ada kerinduan, Tuhan pasti jawab doanya. Amin. Cari maka kamu akan mendapat. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Biarlah Tuhan sendiri yang akan membuat kita cari, pasti dapat. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Engkau memberikan kepada kami firman-Mu, Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk tempat ini kami boleh menyembah dan memuji nama-Mu. Satu perkara yang kami tahu ya Tuhan, untuk dapat mencari Engkau dengan segenap hati, satu caranya adalah dengan penyembahan dan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau setiap pagi kami datang ke tempat ini untuk mencari Engkau Tuhan. Mencari Engkau, dan kami pasti sepanjang hari ini kami dapat menemukan Engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk semua yang Kau anugerahkan kepada kami. Bapa, sekarang waktunya kami menjadi anak-anak-Mu untuk melakukan doa syafaat. Kami mau bersatu hati Tuhan. Kami berdoa buat kota ini yang menjelang pemilihan kepala daerah dan akan diadakan di 38 provinsi. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau yang akan memberi damai sejahtera, Engkau yang memberikan keamanan. Tidak ada sesuatu hal pertentangan antara satu calon dengan calon yang lain. Buat mereka melakukan suatu persaingan. Masing-masing mempunyai suatu visi dan misi, tapi tidak untuk saling menjatuhkan. Kami mau menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu untuk kota ini Tuhan, biarlah Engkau memilih yang terbaik. Kami terus berdoa setiap hari. Engkau akan memberikan seorang kepala daerah yang takut akan Engkau, yang benar-benar mempunyai visi dan misi yang baik untuk kemajuan di kota ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga tetap berdoa untuk terus rencana-Mu untuk Pondok Daud tanggal 30 ini. Kau siapkan kami Tuhan, biar surga menyentuh bumi,
sampai kami boleh melihat kemuliaan-Mu di tempat ini. Apa yang Kau lakukan di taman akan terjadi di tempat ini. Mujizat demi mujizat, sentuhan-sentuhan surga Tuhan akan terjadi di tempat ini tanggal 30 nanti. Kami sungguh berdoa Tuhan, supaya apa yang Kau rencanakan untuk akhir daripada tahun ini, kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini. Setiap anak-Mu yang mencari Engkau akan menemukannya. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa, Kau yang akan membuat sedemikian rupa kegairahan yang terjadi di tempat ini yang membuat kami tidak ngantuk. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Buat kami tidak ngantuk Tuhan. Buat kami bergairah. Buat kami di dalam hati kami ada puji-pujian yang tidak dapat di stop, yang keluar daripada bibir mulut kami. Engkau cabut semua roh ngantuk sampai kami selesai daripada semua rencana-Mu jadi di tempat ini. Biarlah surga menyentuh bumi. Kami boleh merasakan suasana surga di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu, taruh kerinduan ini dalam diri kami. Taruh kerinduan daripada setiap jemaat-Mu yang rindu untuk ketemu dengan Engkau Tuhan. Supaya tanggal 30 ini nanti Tuhan, kami benar-benar ketemu Engkau Tuhan. Taruh, taburkan benih kerinduan ini dari setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dan saat ini dalam minggu pertama daripada kami mau melakukan semua pekerjaan kami, Engkau pimpin hidup kami hari ini ada dalam pemeliharaan yang daripada-Mu. Dan kami berdoa saat ini, kami butuh kekuatan yang baru, kami butuh daya tahan tubuh yang baru. Berikan kepada kami kekuatan, daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan, anugerah dan berkat-Mu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah minyak dari surga. Minyak keajaiban, minyak supranatural, minyak yang berasal dari surga yang bukan dari dunia. Keajaiban boleh terjadi dalam hidup kami. Pengurapan ini akan membuat pengcoveran dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Ialah pengcoveran ini, perjalanan kami hari ini ada dalam naungan, pimpinan, penyertaan yang daripada-Mu. Ialah mata kami terus tertuju kepada-Mu, telinga kami Tuhan buat mendengar apa yang Engkau mau, bibir mulut kami biar kami boleh memberitakan kabar kesukaan. Dan setiap yang keluar dari bibir mulut kami memuliakan nama-Mu. Hati kami Tuhan, Engkau sendiri akan menguasainya. Engkau babat habis semua yang tidak baik dalam hidup kami. Ini tangan kami, berkati tangan kami. Biar semua pekerjaan kami hari ini dilakukan dengan supranatural. Pimpinan-Mu ternyata dalam seluruh apa yang kami kerjakan. Berkati kaki kami ini Tuhan. Kami mau berjalan seperti yang Engkau mau. Karena kami tahu kalau kami berjalan bersama-Mu Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa.
Dan biar kami mendapatkan akan perkara ini hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.